Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Effendi dengan NIM 10212013. Ingin menjabarkan atau mempresentasikan hasil kerja susunan PowerPoint untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah topik kontemporer teknik elektro yang berjudul Air Under Pressure, The Power of Compressed Air Energy Storage. Pada topik yang saya ambil memiliki 6 buah konten yang berisi antara lain background on the use of energy storage system, the working principle of the compressed air energy system, system book diagram compressed air energy storage, explanation of the operation of the compressed energy storage, relationship compressed air energy storage with S3GS, dan future of the compressed air energy storage. Topik yang pertama, background on the use of storage system energy atau latar belakang penggunaan energy storage system. Berisikan tentang sistem penyimpanan energi telah digunakan selama berabad-abad dengan tenaga air menjadi metode penyimpanan energi mekanik yang paling banyak diadopsi atau digunakan, yaitu pada sistem hidroelektrik. Sistem penyimpanan baterai seperti baterai lithium-ion saat ini merupakan teknologi penyimpanan yang dominan untuk membangkit skala besar untuk membantu jaringan listrik memastikan pasokan energi terbarukan yang dapat diandalkan. Sistem penyimpanan energi sangat penting. Sistem penyimpanan energi sangat penting untuk pengiriman listrik yang efisien untuk sumber daya beban dasar yang tidak fleksibel. Penyimpanan energi memungkinkan listrik disimpan untuk nanti, kapan, dan di mana waktu yang paling dibutuhkan. Menciptakan efisiensi dan kemampuan jaringan listrik, termasuk kemampuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ada beberapa jenis sistem penyimpanan energi, antara lain yang pertama baterai. Pada baterai itu sistem penyimpanan energi pada baterai itu dapat diisi ulang dan baterai itu berukuran sangat besar. Yang kedua thermal storage. Pada thermal storage itu dapat menyimpan energi panas sampai waktu yang sangat dibutuhkan. Yang ketiga penyimpanan mekanis. Pada penyimpanan mekanis memiliki cara kerja seperti penyimpanan energi flywheel dan penyimpanan energi udara terkompresi. Yang selanjutnya keempat penyimpanan hidro yang dipompa yang menggunakan bendungan hidroelektrik untuk menyimpan energi. Teknologi lain yang saat ini sedang dikembangkan termasuk baterai aliran, superkapasitor, dan penyimpanan energi magnetik superkonduktor. Namun sesuai dengan topik yang saya pilih yaitu penyimpanan mekanis atau compressed air energy storage. Topik yang kedua, konten yang kedua yaitu working principle of the compressed air energy system. Compressed air energy storage atau prinsip kerja penyimpanan energi udara bertekanan. Pembangkit compressed air energy storage sebagian besar setara dengan pembangkit listrik tenaga air dalam hal aplikasinya. Namun berbeda dengan hidroelektrik memompa air dari kolam bawah ke kolam atas selama periode kelebihan daya. Di pabrik compressed air energy storage, udara ambien atau gas dikompresi dan disimpan di bawah tekanan dalam gua atau wadah bawah tanah. Ketika listrik dibutuhkan, udara bertekanan dipanaskan dan diperluas dalam turbin ekspansi yang menggerakkan generator untuk menghasilkan tenaga. Udara terkompresi disimpan di gua-gua bawah tanah yang membutuhkan waktu kira-kira kurang lebih 8 jam untuk mengisi dengan kecepatan 108 kilogram per detik. Kompresi udara menghasilkan panas dan panas kompresi dengan cepat ditransfer ke massa termal, sehingga suhu gas menjadi stabil. Udara dapat dilepaskan ke ruang bakar di turbin gas untuk menghasilkan listrik. Panas yang dihasilkan selama kompresi dilepaskan ke atmosfer dan udara terkompresi dilepaskan dan dipanaskan dengan membakar gas alam. Udara yang dapat dilepaskan ke ruang bakar di turbin gas untuk menghasilkan listrik, panas yang dihasilkan selama kompresi dilepaskan ke atmosfer, dan udara terkompresi dilepaskan dan dipanaskan dengan menggunakan media gas alam dengan cara dibakar. Pabrik penyimpanan isotermal menggunakan penukar panas untuk mencoba dan menjaga suhu internal dan eksternal tetap sama. Efisiensi sistem yang disimulasikan di bawah operasi kontinu dihitung antara 70,5% dan lebih rendah. Konten selanjutnya itu sistem blok diagram compressed air energy storage atau blok diagram compressed air energy storage.
Pada blok diagram ini dapat dilihat menunjukkan komponen yang dimiliki yaitu komponen bawah tanah, yaitu kompresor, ruang penyimpanan udara, expander, dan generator, serta rongga yang digunakan untuk menyimpan udara terkompresi. Pada siklus compressed air energy storage antara lain memiliki memiliki dua siklus antara lain adiabatik dan diabatik. Pada siklus compressed energy storage adiabatik dengan penyimpanan panas menggunakan listrik sebaiknya dari sumber terbarukan. Untuk kompresi udara yang memanaskan udara pada saat bersamaan. Udara terkompresi disimpan dalam gua atau wadah lalu dapat digunakan saat listrik dibutuhkan. Udara terkompresi diperluas dalam expander yang menggerakkan generator untuk menghasilkan tenaga. Pada siklus compressed air energy storage diabatik menggunakan bahan bakar fosil atau metode lain untuk memanaskan udara terkompresi sebelum diekspansikan ke dalam expander. Di dalam expander. Selanjutnya, explanation of the operation of the compressed air energy storage atau penjelasan pengoperasian compressed air energy storage. Proses compressed air energy storage didasarkan pada siklus turbin gas. Kelebihan daya digunakan untuk mengompres udara menggunakan kompresor putar dan kemudian menyimpannya. Udara terkompresi disimpan di gua atau wadah bawah tanah dan dapat digunakan saat listrik dibutuhkan. Udara bertekanan dipanaskan dan diperluas dalam turbin ekspansi yang menggerakkan generator untuk menghasilkan tenaga. Udara terkompresi menjadi sangat panas saat diekspansikan, oleh karena itu dipanaskan sebelum diekspansi. Teknologi compressed air energy storage sangat bagus dalam pemindahan beban yang dicapai dengan menyimpan energi selama periode permintaan cukup rendah dan melepaskannya selama periode permintaan yang cukup tinggi. Compressed energy storage juga dapat digunakan dalam skala yang lebih kecil, seperti di gerbong udara dan lokomotif yang digerakkan di udara, dan dapat menggunakan tangki penyimpanan udara berkekuatan tinggi. Selanjutnya, relationship compressed air energy storage with SDGs, atau hubungan compressed air energy storage dengan SDGs. Penyimpanan energi udara terkompresi atau compressed air energy storage adalah teknologi yang dapat berkontribusi untuk mencapai beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Teknologi ini dapat membantu mengintegrasikan sumber energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan yang dapat berkontribusi untuk mencapai SDG 7 yang bertujuan untuk memastikan akses energi yang lebih terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern. Compressed air energy storage juga dapat berkontribusi untuk mencapai SDG 13 yang bertujuan untuk mengambil keputusan saat memerangi perubahan iklim dan dampaknya, dengan cara menyimpan kelebihan energi dari sumber terbarukan. Compressed air energy storage dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengurangi kebutuhan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil. Selain itu, compressed energy storage dapat membantu meningkatkan efisiensi energi yang dapat berkontribusi untuk mencapai SDG 12 yang bertujuan untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Namun pada penerapan teknologi compressed energy storage juga memiliki beberapa tantangan, kurang lebih kekurangan yang perlu diatasi untuk mencapai SDGs. Misalnya, kepadatan energi yang rendah dan persyaratan sistem compressed air energy storage yang rumit dapat membatasi skalabilitas dan efektivitas biayanya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan hal tersebut, supaya compressed air energy storage lebih mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan energi modern. Future of the compressed air energy storage, atau kemajuan compressed air energy storage di masa depan. Dua pabrik penyimpanan udara terkompresi baru disiapkan untuk menyaingi fasilitas non-hidroelektrik terbesar di dunia dan menyimpan energi sebesar 10 gigawatt per jam. Penggunaan udara terkompresi mengurangi biaya overhead dan material dibandingkan dengan penyimpanan hidrogen. Compressed air energy storage adalah bagian dari tren teknologi penyimpanan energi yang berkembang, termasuk baterai stabil jaringan
yang bertujuan untuk mengambil energi ekstra dari waktu surplus dan memasukkannya kembali ke jaringan. Sistem energi berkelanjutan masa depan membutuhkan pengenalan teknologi penyimpanan terintegrasi, termasuk kompresi energi storage tersebut. Berdasarkan National Renewable Energy Laboratory atau NREL telah meluncurkan Storage Future Study atau SFS selama beberapa tahun untuk mengeksplorasi bagaimana penyimpanan energi dapat berperan dalam sistem tenaga yang berkembang. Studi ini bertujuan untuk memberikan eh, jalur potensial hingga 100 kurang lebih 100 gigawatt kapasitas yang terpasang. Ini referensi yang saya ambil. Sekian dari penjabaran atau pemaparan topik yang saya ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.